Ya, salam dan bahagia. Untuk pertemuan keempat, kita belajar tentang integral substitusi. Di mana integral substitusi itu untuk mengerjakan integral yang bentuknya perkalian antara fungsi dengan fungsi. Tapi perkalian fungsi dengan fungsi di sini itu ada khasnya untuk integral substitusi, di mana nanti berupa fungsi komposisi ya, f dari gx ya, dulu kalian sudah belajar dari komposisi fungsi, kemudian dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalam f, yaitu gx. Jadi nanti caranya kalian memisalkan u sama dengan gx yang di dalam fungsi f. Nah, fungsi yang dapat diturunkan. Nah, dan rank-nya itu adalah interval i, serta f-nya itu kontinu pada i, maka integral dari f gx kali g aksen x dx itu nanti hasilnya adalah fu ya, karena gx itu diganti dengan u ya, sehingga jadi integral fu du. Nah, buktinya, jadi caranya nanti untuk membuktikannya kalian tinggal memisalkan u-nya sama dengan gx, kemudian kalian turunkan ya, du dx sama dengan g aksen x, sehingga du sama dengan g aksen dx. Nah, kalian juga kemudian dimasukkan ya persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga jadi integral dari f gx g aksen dx, maka akan menjadi integral dari fu du. Nah, nanti untuk menyelesaikan integral fu du, kalian integralkan biasa terhadap u ya. Oke, catatannya di sini saya berikan trik atau tipsnya. Jadi ciri-ciri integral substitusi itu adalah bentuknya perkalian ya. Jadi perkalian dua fungsi, yaitu f gx dan g aksen x. Kemudian kalian ciri-ciri yang kedua itu adalah bahwa fungsi yang diintegralkan merupakan fungsi yang salah satunya adalah turunan dari fungsi yang di dalam kurung. Ya, berarti turunan dari fungsi yang di dalam kurung adalah si gx, atau yang di dalam akar, nanti bentuknya misal dalam bentuk akar yang diakarkan ya, atau yang dipangkatkan ya, atau dalam fungsi trigonometri. Oke, ini ada lebih jelasnya ke contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, kita punya soal integral dari 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, jelas di sini bahwa x kuadrat plus 1, nah, berarti kan dalam pangkat ya, dalam kurung. Berarti ini yang dimisalkan u ya, berarti u-nya sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian diturunkan, berarti kan du dx sama dengan x kuadrat diturunkan kan 2x. Nah, 1 diturunkan 0. Nah, untuk kasus ini tidak perlu pakai plus C. Plus C-nya ditaruh di akhir aja. Setelah itu kalian kan punya du sama dengan 2x dx. Ini dikalikan aja. Kemudian dx sama dengan du per 2x. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 dimasukkan ke sini, ke soal. Sehingga diperoleh integral dari 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat 4 dx menjadi integral dari 2x. Nah, x kuadrat plus 1 tuh jadi u pangkat 4. Nah, nanti dx-nya berubah menjadi du per 2x. Nah, 2x dicoret, berarti jadi integral u pangkat 4 du. Nah, untuk mengintegralkan ini, kalian masih ingat rumus yang pangkat n ya, maka nanti pangkatnya tambah 1 per pangkat tambah 1. Sehingga jadi u pangkat 4 tambah 1 yaitu 5 per 4 tambah 1 yaitu 5 plus c. Sehingga dikembalikan lagi, u-nya itu adalah x kuadrat plus 1 pangkat 5 per 5 plus c ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau bentuknya itu dia hanya berupa fungsi pangkat, tetap ini merupakan integral substitusi. Nah, karena kita bisa memisalkan u-nya itu adalah 3x min 2, kemudian turunannya itu adalah 3, du-nya sebenarnya 3 dx, berarti dx-nya du per 3, dimasukkanlah ke sini. Nah, sehingga akan diperoleh ini jadi u ya, u pangkat 7, dx-nya diganti du per 3. Sehingga sepertiga kali u pangkat 7. Nah, diintegralkan jadi sepertiga u pangkat 8 per 8 ditambah c. U-nya itu kan 3x min 2 tadi. Nah, ini 3 kali 8, 24. Sehingga 3x min 2 pangkat 8 plus c. Coba kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, kalau ini bentuknya akar, berarti yang kita misalkan u yang di dalam akar, yaitu x pangkat 3 plus 4. Nah, maka
turunkan ya, du dx sama dengan 3x kuadrat. Kemudian du sama dengan 3x kuadrat dx. Berarti dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 dimasukkan ke soal menjadi integral dari 2x kuadrat. Nah, ini kan jadi u. Akar u, dx-nya diganti dengan du per 3x kuadrat. Nah, 12x kuadrat dibagi 3x kuadrat kan jadi 4. 4 akar u du. Nah, akar u itu adalah u pangkat setengah. Nah, sehingga jadi integral dari 4 u pangkat setengah du. Sehingga jadi 4 kali u pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Sehingga menjadi 8 per 3 dari akar ini. Oke, kemudian masuk ke contoh yang 4, ada trigonometrinya. Jadi, ini juga sama caranya, kamu misalkan u itu yang di dalam trigonometri, berarti kan jadi x pangkat 4 min 5 itu sama dengan kan u. Berarti kan du dx sama dengan 4x pangkat 3. Sehingga du sama dengan 4x pangkat 3 dx ya. Sehingga jadinya sebentar, ada yang salah enggak? Oh enggak sih, udah benar. Nah, sehingga dimasukkan ya persamaan yang atas dan persamaan yang kedua itu dimasukkan ke soal, sehingga jadi soalnya kan ini menjadi u, jadi cos u. Nah, dx-nya menjadi du per 4x pangkat 3. Nah, 8x pangkat 3 dibagi 4x pangkat 3 kan 2. Nah, nanti cos u diintegralkan kan jadi sin u. Nah, u-nya itu kan x pangkat 4 min 5 plus c. Begitu ya, coba kita lanjut contoh yang terakhir. Kalau dia bentuknya integral tertentu dari integral substitusi, di mana ini udah ada batasnya. Caranya mudah ya, kalau batas seperti kemarin pada saat integral tertentu, kalian tinggal masukkan aja batas atas sama batas bawahnya. Nah, kalian di sini suruh menyelesaikan integral dari 1 sampai 2, 16x kali x kuadrat min 3 pangkat 3 dx. Maka caranya itu adalah kalian memisalkan u-nya sama dengan x kuadrat min 2. Kemudian kalian turunkan du per dx sama dengan 2x. Du sama dengan 2x dx. Nanti dx sama dengan du per 2x. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 disubstitusikan ke soal. Sehingga diperoleh integral dari 6x kali x kuadrat min 2 pangkat 3 dx. Sehingga jadi 1 sampai 2, 16x. Ini diganti u pangkat 3 du per 2x. Sehingga 16x dibagi 2x kan jadi 8 u pangkat 3 du. Sehingga menjadi 8 u pangkat 4 per 4 dari 2, 1. Sehingga jadi ini dimasukkan lagi, u-nya kan jadi 8 bagi 4, 2. Ini x kuadrat min 2 pangkat 4 ya. Kemudian dimasukkan sehingga menjadi 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 1 kuadrat min 2 pangkat 4. Sehingga diperoleh ini 2 kali 16 dikurangi 2 kali 1. Sehingga jadi 32 dikurangi 2. Jadi jawabnya 30. Nah, begitu. Jadi cuma ketambahan batas. Kalau tadi kan mungkin cukup sampai di sini. Nah, tapi karena ini integral tertentu, kalian seperti pertemuan yang lalu, kalian tinggal masukkan batas atas, kemudian dikurangi dengan batas bawah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan kalian bisa pahami secara mandiri dan diskusi di forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.